Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan eksperimen dengan tema baseline MLP dan hyperparameter tuning dengan dataset body signal of smoking yang anggotanya adalah Akil Syafiq Rahman, saya Khalid Akbar, dan Lasiano Octavia Ramdhani. Kita next. Di sini ada dataset body signal of smoking dengan sampelnya sebanyak 55.000 dan 26 fitur. Lalu untuk bannernya 0,1, 0,1 untuk kelas targetnya. Lalu untuk missing value tidak ada. Di sini juga ada distribusi kelas. Untuk yang non-smoker 35.000, untuk smoker 20.000. Di sini juga ada kategori fitur. Yang pertama demografis yang meliputi gender dan age. Lalu untuk antropometri dengan height, weight, dan waist. Lalu ada kardiovaskular meliputi sitolik dan relaxin. Lalu untuk metabolik ada kolesterol, triglycerid dan HDL atau LDL. Lalu ada hematologi meliputi hemoglobin, AST, ALT dan GTP. Lalu terakhir ada kesehatan oral yang meliputi data keris dan tartar. Di sini ada desain model arsitektur baseline MLP. Yang pertama input layer meliputi 26 neuron, lalu ada hidden layer 1 dengan 32 neuron relu, yang ketiga ada layer 2, 16 neuron relu, dan ketiga output layernya 1 neuron sigmoid dengan spesifik lengkapnya yaitu komponen loss function dengan nilai binary cross entropy, lalu optimizer dengan nilai Adam LR 0,001. Yang kedua ada base size dengan nilai 32, komponennya yaitu epoch dengan nilai 50. Terakhir ada data split dengan nilai 70% trend, 15% val, dan terakhir 15% test dengan komponennya aktivasi yaitu dengan nilai relu plus sigmoid. Di sini ada hasil eksperimen oleh Laseno Octavian. Baik, terima kasih Kolik. Untuk pada slide ini, untuk hasil eksperimen hyperparameter tuning. Untuk eksperimennya di sini ada 5 eksperimen. Eksperimen yang pertama itu hidden. Untuk konfigurasinya itu ada di 32,16, lalu LR-nya ada di 0,001, trend loss-nya ada di 0,38, fall loss-nya ada di 0,39. Untuk kondisinya ada di good fit. Lalu untuk eksperimen yang kedua, konfigurasinya hidden 6432, LR-nya 0,001. Lalu untuk trend loss-nya ada di 0,35, fall loss-nya ada di 0,37, kondisinya good fit. Untuk eksperimen yang ketiga, hidden, konfigurasi hidden 32,16, lalu ada dropout 0,3. Untuk trend loss-nya ada di 0,38, fall loss-nya 0,38, kondisinya ada di good fit. Untuk eksperimen yang keempat itu konfigurasinya hidden 64,32, LR-nya 0,0001, lalu trend loss-nya ada di 0,41, fall loss-nya ada di 0,42, untuk kondisinya good fit. Lalu untuk eksperimen yang terakhir, eksperimen yang kelima, konfigurasinya hidden 128,64,32. Untuk LR-nya nih ada di 0,001, trend loss-nya ada di 0,33, fall loss-nya ada di 0,36. Lalu untuk kondisinya ada di good fit. Lalu untuk perbandingan validation loss-nya nih, eksperimen yang pertama itu ada di 0,4, lalu eksperimen yang kedua ada di 0,36, lalu eksperimen yang ketiga ini ada di 0,37, eksperimen yang keempat ada di 0,45, 0,44, sorry. Lalu eksperimen yang kelima ada di 0,34. Jadi untuk perbandingannya di sini eksperimen yang 5 itu yang terbaik karena fall loss-nya itu yang terendah di 0,36,98. Untuk arsitektur 3 hidden layer-nya ada di 128,64,32 dengan learning rate-nya 0,001 yang memberikan hasil performa yang terbaik. Yaitu ada di eksperimen yang kelima. Untuk slide selanjutnya ada di analisis pengaruh hyperparameter. Untuk jumlah neutron eksperimen 1:2. Di sini fallout-nya turun sebesar 6%, yang dari di 32,16 ke 64,32. Lalu untuk model lebih besar menangkap pola nonlinear yang terbaik nih ada di 0,39 turun ke 0,37. Lalu ada dropout rate eksperimen 1 versus 3. Dropout 0,3 meningkat trend loss namun menurun
namun falosnya menurun di 0,39 ke 0,38. Untuk generalisasinya itu membaik atau trade-off-nya menguntungkan. Lalu untuk learning rate-nya eksperimen 2 versus 4. Di sini LR-nya sebelum itu 0,01 ke 0,0001. Falosnya naik drastis. Lalu untuk 0,37 ke 0,42 itu langkahnya terlalu kecil, belum konvergen dengan 50 epoch. Lalu untuk yang terakhir ada kedalaman model, eksperimen 2 versus 5. Dari 2 layer meningkat ke 3 layer di 128,64,32. Artinya itu falosnya itu yang terbaik ada di 0,698. Lalu representasinya hierarkis lebih kaya dari fitur biologis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akil Syafiq. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Laseno. Bisa kita lanjut. Oke, yang lalu selanjutnya adalah model terbaik eksperimen 5 evaluasi tes. Ya, Mbak. Lalu untuk tes akurasinya mencapai 76,4%, lalu advance score-nya 0,74, lalu dengan precision 0,75, lalu dengan recall-nya 0,74. Berikut data grafik data trend versus test loss. Untuk trend loss-nya berada di 0,33, lalu untuk fall loss-nya berada di 0,37, lalu untuk test loss-nya 0,37 juga sama. Dengan insight utama, gap trend test loss sangat kecil dengan generasi baik, lalu 55.692 sampel besar sama dengan regulasi alami dan tidak overfitting. Arsitektur piramidal optimal untuk data ini. LR 0,001 lebih cocok versus LR 0,0001 dengan batas 50 epoch. The dropout efektif tingkatan generalisasi walau naikkan trend loss. Nah, bisa dilanjut. Dengan kesimpulan dan saran. Untuk pertama, kesimpulan eksperimen 5 terbaik dengan falos 0,3698, lalu dengan akurasi 76,4% dengan F1 score 0,74, lalu semua model good fit, tidak ada overfitting signifikan. Lalu dataset sebesar 55.000 berperan sebagai regularisasi alami. Lalu arsitektur lebih dalam plus LR optimal. Lebih baik dengan performa konsisten naik. Dengan saran pengembangan, early stopping untuk epoch optimal otomatis, lalu L2 regulation plus dropout kombinasi, lalu batch normalization untuk konvergensi lebih stabil, lalu learning rate scheduling atau reduce LR on plateau, lalu smooth atau class weight untuk class imbalance, lalu yang terakhir fitur selection berbasis korelasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.